Hai teman-teman, kami di sini akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik atau konstruktivistik menurut Carl Rogers dan Habermas. Di sini kami berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan Bagas Korolep Dobaik Haki, Cynthia Lola Tarialo, Esther Margareta Yolanda, dan Zafarina Dia Ulhak. Yang pertama adalah pengertian mengenai pembelajaran humanistik. Pembelajaran humanistik sendiri adalah pembelajaran yang memandang manusia sebagai subjek bebas untuk menentukan arah hidupnya. Di sini, manusia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga orang lain. Pendidikan humanistik menekankan bahwa hal yang paling utama dari sebuah pendidikan adalah menjalin komunikasi dan membentuk relasi dengan banyak komunitas. Suatu relasi akan berkembang pesat jika dilandasi oleh rasa cinta kasih antar sesama. Begitupun dengan pribadi seseorang, ia akan berkembang secara optimal jika berada dalam lingkungan yang penuh cinta dan saling pengertian. Karena dengan begitu, baik relasi pribadi maupun komunitas akan membentuk timbal balik yang baik. Kita akan membahas mengenai teori pembelajaran humanistik oleh Carl Rogers. Tapi sebelumnya, siapa sih Carl Rogers itu? Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, sebuah daerah pinggiran Chicago. Dia masuk di perguruan tinggi dengan jurusan psikologi klinis di Columbia University dan menerima gelar PhD tahun 1931. Pada tahun 1942, dia menulis buku pertamanya, yaitu Counseling and Psychotherapy. Pada tahun 1945, dia diundang untuk mendirikan pusat konseling di University of Chicago. Tahun 1946 hingga 1957, ia menjadi presiden The American Psychological Association dan meninggal pada tahun 1987. Baik, saya Cynthia Lola Tarialo akan melanjutkan presentasi mengenai teori humanistik menurut Carl Rogers. Menurut Rogers, konsep diri merupakan hal yang terpenting dalam kepribadian karena mencakup semua aspek pemikiran, perasaan, dan keyakinan yang disadari oleh manusia dalam konsep dirinya. Pada konsep diri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada konsep diri real dan konsep diri ideal. Konsep diri real sendiri memiliki pengertian yaitu persepsi diri atau persepsi individu tentang dirinya sebagaimana yang dialami dalam kehidupan sehari-hari atau sebagaimana yang nyata terjadi dalam kehidupannya. Sedangkan untuk konsep diri ideal adalah persepsi individu tentang dirinya sebagaimana individu menginginkannya. Jadi itu mengenai bagaimana seorang individu menginginkan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Itu merupakan maksud dari konsep diri ideal. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenalkan dua konsep lagi, yaitu incongruence dan congruence. Incongruence merupakan ketidakcocokan yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan dan kekacauan antara diri sendiri dengan batin. Seseorang dikatakan dalam keadaan inkongruensi jika beberapa dari totalitas pengalaman mereka tidak bisa diterima dan ditolak dalam citra dirinya sendiri. Sedangkan untuk congruence atau kongruensi merupakan situasi di mana pengalaman diri diungkapkan dalam sebuah konsep yang utuh, integral, dan sejati. Selanjutnya ada pendekatan humanistik. Nah, pada pendekatan humanistik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cukup layak atau harga diri, yang kedua ada citra diri, yang ketiga ada ideal. Nah, yang pertama yaitu cukup layak. Cukup layak ini memiliki arti yaitu apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Jadi Rogers beranggapan bahwa perasaan harga diri yang dikembangkan pada anak usia dini terbentuk dari interaksi keluarga, yaitu anak, ayah, dan ibu. Yang kedua ada
Bela diri memiliki pengaruh tentang pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang di kehidupannya. Yang ketiga, ada ideal. Seperti yang sudah sebelumnya, konsep diri ideal. Nah, ideal ini memiliki arti yaitu tentang apa yang menjadi keinginan untuk diri kita. Hal ini bisa mencakup seperti tujuan kita, ambisi dalam hidup kita, dan dinamis. Maksud dari dinamis adalah seseorang dapat mengalami perubahan selama dia hidup. Baik, saya Zafarina Dia Ulhaq akan melanjutkan presentasi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang teori humanistik Habermas. Jürgen Habermas merupakan salah satu pelopor teori humanistik. Nah, teori Habermas ini menyebutkan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Karena itu, teori ini lebih bersifat abstrak dan mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan juga psikoterapi. Habermas juga memiliki pandangan bahwa belajar sangat banyak dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun sesama manusia. Nah, sejak awal 1970-an, Habermas merekonstruksi hal-hal yang berpengaruh pada komunikasi, kerjasama, dan perdebatan manusia. Di sini, Habermas bekerja melalui Institute of Social Research yang dipimpin untuk membentuk pendekatan ilmu sosial kritis dengan pendekatan. Habermas sendiri membagi tipe belajar menjadi 3 jenis, antara lain belajar teknis atau technical learning, belajar praktis atau practical learning, dan juga belajar emansipatoris atau emancipator learning. Nah, kalau yang belajar teknis itu adalah cara di mana seseorang dapat belajar dan berinteraksi dengan lingkungan alam di sekitarnya. Jadi, gimana seorang individu itu memiliki pengetahuan dan keterampilan supaya dia itu dapat menguasai dan mengelola lingkungan di sekitarnya. Contohnya nih, kayak misalnya ada pohon apel gitu ya. Terus kita tuh mikir, buah apel ini mau diapain ke depannya? Apa cuma mau dijual buahnya aja? Apa mau dibikin jus terus dijual atau gimana? Itu contoh dari belajar teknis. Jadi kita belajar bagaimana berinteraksi. Di luar itu juga belajar bagaimana kita mengelola lingkungan alam di sekitar kita. Selanjutnya adalah belajar praktis atau practical learning. Belajar praktis adalah cara di mana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, manusia itu kan makhluk sosial ya. Pasti dia tuh butuh manusia lain untuk membantu mengerjakan beberapa aktivitasnya kan. Nah, kita ambil contoh, misal yang tadi kayak pohon apel gitu ya. Kita udah punya nih proyek kedepannya mau diapain pohon apel ini. Nah, dalam pengerjaan proyek pohon apel ini kan kita nggak mungkin kerja sendiri kan. Pasti kita butuh orang lain buat membantu menghandle beberapa teknis dari pengerjaan pohon apel ini. Maka dari itu, belajar teknis sama belajar praktis ini tuh erat banget kaitannya. Soalnya lingkungan alam sama lingkungan sosial itu kan saling mempengaruhi ya. Lalu, bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan belajar praktis itu antara lain sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan lain sebagainya. Itu yang belajar praktis. Sekarang lanjut ke belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Di belajar emancipatory ini, kita itu dituntut supaya kita tuh bisa mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosial kita. Nah, Indonesia sekarang kan masuk ke dalam revolusi industri 4.0, di mana kita
kita tuh sekarang berada di zaman teknologi yang serba canggih kan. Nah, kita di sini tuh dituntut supaya kita tuh punya pikiran yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan teori-teori sebelumnya menjadi teori-teori baru dan lebih maju. Misalnya kayak aplikasi Grab atau Gojek. Nah, sebelumnya kan kita tuh nggak pernah kepikiran ya buat nyiptain sistem ride sharing seperti Grab atau Gojek tadi. Biasanya kan kita tuh pakai angkot, kalau nggak gitu pakai ojek yang ada di pengkolan gitu kan, buat sekolah atau buat ke pasar atau buat bepergian kemanapun lah. Nah, tapi dengan adanya pikiran yang kreatif dan inovatif tadi, anak bangsa menciptakan suatu sistem ride sharing seperti Grab atau Gojek yang memudahkan kita untuk bepergian kemanapun melalui Android. Jadi kita tuh kan tinggal pesan aja kan lewat Android, tinggal install aplikasi, terus diatur, terus kita pesan. Nah, maka dari itu belajar emansipatoris ini tuh merupakan suatu cara di mana kita itu dapat menyeimbangi perubahan dunia dengan pikiran inovatif dan kreatif yang kita miliki. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada suasana kelas, baik dalam bentuk kelompok maupun individu. Yang kedua yaitu fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Yang keempat yaitu mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima yaitu menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel yang dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam yaitu menanggapi dan menerima ungkapan-ungkapan yang bersifat intelektual dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi kelompok. Yang ketujuh yaitu bila suasana kelas telah baik, fasilitator dapat berperan sebagai seorang siswa yang ikut berpartisipasi dan ikut mengutarakan pendapat. Yang kedelapan yaitu tidak menuntut dan juga memaksakan, tetapi ikut andil di dalam pembahasannya, diterima ataupun ditolak oleh siswa. Yang kesembilan yaitu harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Yang ke-10 yaitu mencoba dan menerima keterbatasan yang ada pada fasilitator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.